Pada ikan, proses fertilisasi dapat terjadi secara internal dan eksternal. Secara internal yaitu telur dibuahi di dalam tubuh induk betina dan eksternal terjadi di luar tubuh. Setelah telur terbuahi, maka telur akan mengalami perkembangan hingga menetas menjadi larva. Pada saat telur berkembang, terdapat beberapa fase, yaitu yang pertama, fase pembelahan. Pada fase pembelahan, terbagi menjadi 4 stadia, yaitu stadia pertama, stadia kedua, stadia ketiga, dan stadia keempat. Setelah melewati fase pembelahan, maka akan memasuki fase morula, blastula, dan gastrula. Setelah melewati fase gastrula, maka akan memasuki fase organogenesis. Pada fase organogenesis ini, organ-organ larva akan terbentuk, seperti mata, notokorda atau tulang punggung, hingga jantung. Setelah melewati fase organogenesis, maka fase selanjutnya yaitu fase pergerakan embrio hingga menetas. Proses perkembangan telur ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat proses embriogenesis. Suhu yang tepat untuk inkubasi dan proses embriogenesis berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Setelah menetas, larva ikan tampak transparan, mempunyai kuning telur dan butiran minyak. Kuning telur pada larva ikan akan terserap habis ketika larva berumur 60 sampai 70 jam atau 3 hari. Pada fase ini dikenal juga dengan fase endogenous feeding. Setelah kurang lebih 40 hari, larva sudah sepenuhnya menjadi benih yang fisiologi dan morfologinya sudah menyerupai dengan induknya. Pada kepiting, reproduksi terjadi di luar tubuh. Setelah telur terbuahi, telur tersebut akan ditempatkan pada bagian bawah perut atau abdomen, berkembang dan akhirnya menetas. Dalam perkembangan hidupnya, kepiting memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, stadia zoea. Stadia zoea merupakan stadia yang paling awal, waktu sekitar 18-20 hari. Stadia zoea terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, substadia zoea pertama. Mempunyai warna transparan, panjang tubuh berukuran 1,15 mm. Substadia zoea kedua. Panjang tubuh mencapai 1,51 mm dan lebih aktif menangkap makanan. Substadia zoea ketiga. Memiliki organ tubuh yang semakin lengkap, panjang tubuh mencapai 1,93 mm. Substadia zoea 4. Larva sudah semakin aktif. Panjang tubuh mencapai 2,4 mm. Substadia zoea 5. Telah mampu secara efektif memangsa makanan yang diberikan dan aktif berenang karena telah memiliki pleopod dan memiliki panjang tubuh total 3,43 mm. Stadia yang kedua yaitu merupakan stadia megalopa. Pada stadia megalopa, dicirikan kepiting yang telah mampu menggigit karena tumbuhnya gigi tajam pada bagian pinggir mandibula. Ciri morfologi lainnya adalah panjang karapas 1,52 mm, panjang abdomen 1,84 mm, dan panjang tubuh total 4,1 mm. Dan stadia yang terakhir merupakan stadia crab atau kepiting muda. Kepiting muda telah memiliki organ tubuh yang lengkap seperti halnya kepiting dewasa, namun ukurannya masih kecil. Pada udang, contohnya udang faname kawin dan bertelur di perairan lepas pantai sampai dengan kedalaman sekitar
70 meter pada suhu 26-28 derajat Celcius dan salinitas sekitar 35 ppt. Setelah telur menetas dan menjadi nukleus dan berkembang hingga menjadi pos larva akan bergerak mendekati pantai dan menetap di dasar perairan Payau sampai berkembang menjadi udang muda. Setelah menetas, larva udang akan berkembang menjadi beberapa stadia. Beberapa tahapan perkembangan larva udang sebagai berikut. Yang pertama, stadia Nauplius. Nauplius bersifat planktonik dan fotoaksis positif. Pada stadia ini, larva masih memiliki kuning telur, sehingga larva tidak memerlukan makanan. Nauplius memiliki 3 pasang organ tubuh, yaitu antena pertama, antena kedua, dan mandibel. Larva pada stadia ini berbentuk seperti kutu air dengan ukuran 0,31 sampai 0,33 mm. Yang kedua, stadia protozoa. Perubahan bentuk dari Nauplius menjadi protozoa memerlukan waktu kira-kira 40 jam setelah penetasan. Perkembangan stadia protozoa pada udang yang selanjutnya disebut zoea terdiri dari 3 substadia, yaitu zoea 1, zoea 2, dan zoea 3. Stadia zoea 1 dan 2 masing-masing akan berkembang dalam selang waktu 2 hari. Sedangkan zoea 3 yang akan berkembang menjadi misis dalam waktu 1 hari. Pada stadia zoea, larva berukuran 1,05 sampai 3,30 mm. Yang ketiga, stadia misis. Stadia misis pada udang faname terdiri dari 3 substadia, yaitu stadia misis 1, misis 2, dan misis 3. Perbedaan ketiga substadia dapat dilihat dari perkembangan bagian dada dan kaki renang. Larva mencapai stadia misis pada hari kelima setelah penetasan, dan ukuran larva berkisar antara 3,50 sampai 4,80 mm. Dan kemudian stadia yang terakhir merupakan stadia postlarva. Setelah mengalami perubahan menjadi stadia misis yang bersifat planktonik berubah menjadi postlarva sudah terlihat seperti udang dewasa dan sudah bersifat bentik. Pada stadia ini, larva sudah mulai aktif bergerak lurus ke depan dan mempunyai sifat cenderung karnivora. Stadia postlarva dimulai dari postlarva 1 hingga panen benur. Fertilisasi teripang terjadi secara eksternal. Setelah pembuahan, telur akan berkembang menjadi larva teripang. Larva ini dengan proses metamorfosis tumbuh melalui tahap-tahap perkembangan. Larva aulicularia, larva doliolaria, larva pentakula, dan kemudian akan berkembang menjadi anakan atau juvenil teripang. Pada fase larva aulicularia, akan terlihat pertumbuhan secara gradual dari hari ke hari sampai sekitar hari ke-9. Pada hari ke-11, larva aulicularia mencapai ukuran maksimum, sekitar 900 mikron. Kemudian pada hari-hari berikutnya, seperti terjadi pengkerutan. Tubuh larva aulicularia mengecil sampai berukuran kurang lebih 500 mikron, dan tumbuh menjadi larva doliolaria pada sekitar hari ke-13 sampai hari ke-15. Saat ini merupakan saat kritis bagi perkembangan larva teripang. Pada saat fase doliolaria ini, diperlukan penempatan spot kolektor sebagai tempat pengendapan atau penempatannya untuk selanjutnya berkembang menjadi larva pentakula sebelum metamorfosis menjadi anakan atau juvenil teripang. Larva adalah anak ikan yang merupakan bagian dari stadia atau fase dalam siklus hidup ikan yang sedang dalam proses mencapai bentuk dan keadaan definitif seperti induknya. Pada fase larva merupakan fase yang paling kritis dalam siklus hidup ikan, lebih tepatnya 4 hari setelah menetas pada saat pergantian endogenous feeding ke exogenous feeding. Oleh karena itu, diperlukannya teknologi dan bioteknologi
yang dapat menunjang tingkat pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup larva. Pada video ini akan dijelaskan teknologi dan bioteknologi yang bisa menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva. Yang pertama, pemeliharaan larva menggunakan sistem bioflok. Bioflok terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup atau mikroorganisme, dan flok yang berarti gumpalan. Jadi, pengertian bioflok adalah gumpalan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, alga, protozoa, dan lain-lain. Metode bioflok digunakan untuk mengurangi penggunaan air, mengurangi pembuangan air ke lingkungan, dan meningkatkan produktivitas. Teknologi bioflok juga dapat menjadi sumber pakan tambahan yang bukan hanya untuk induk tapi juga sebagai perkembangan larva. Merujuk pada penelitian Rifandi pada tahun 2014, Rifandi menyebutkan tingkat kelangsungan hidup larva yang dipelihara dengan media bioflok lebih tinggi daripada larva ikan yang dipelihara pada media non-bioflok. Jadi, untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup dan juga meningkatkan produktivitas larva, bisa diterapkan pemeliharaan larva menggunakan sistem bioflok. Kemudian, teknologi yang bisa digunakan untuk menunjang pemeliharaan larva yaitu dengan penggunaan hormon. Penggunaan hormon untuk meningkatkan pertumbuhan ikan sudah banyak dilakukan. Hormon yang sering digunakan diantaranya hormon tiroksin dan rekombinan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Metode pengaplikasian hormon terdiri dari injeksi atau suntik, oral, dan juga pencampuran dalam pakan. Biasanya hormon diaplikasikan pada benih ikan untuk meningkatkan pertumbuhan, akan tetapi tidak sedikit pula yang diaplikasikan ke larva ikan. Penggunaan hormon dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan sudah banyak yang terbukti, seperti pada penelitian Muslim pada tahun 2019 dan juga pada penelitian Erlangga pada tahun 2018 yang mendapatkan hasil bahwa perendaman hormon tiroksin dan juga growth hormone dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan. Teknologi yang kedua yaitu pemeliharaan larva menggunakan sistem air resirkulasi. Sistem air resirkulasi merupakan kegiatan pemeliharaan larva pada air yang mengalir. Pada sistem resirkulasi, terdapat beberapa keuntungan apabila dibandingkan dengan sistem budidaya pada umumnya, yaitu dapat dipelihara biota air dengan kepadatan yang tinggi, mengurangi penggunaan air, pengontrolan suhu lebih mudah, dan kualitas air lebih terjaga karena dilakukan proses penyaringan. Proses penyaringan pada budidaya sistem resirkulasi bisa menggunakan filter mekanik maupun filter biologis. Menurut penelitian Slembrook pada tahun 2015, pemeliharaan larva ikan patin pada sistem resirkulasi memiliki tingkat pertumbuhan larva yang lebih tinggi daripada larva yang dipelihara di air tergenang.